Sedangkan para ahli fikir, para ahli rasa itu yang disebut musuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Mudah-mudahan di kesempatan ini subscriber atau teman-teman semua diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pembahasan saya kali ini tentang anak kecil. Banyak anak yang menjadi bapak gitu ya. Saya ingin menjabarkan itu biar tidak gagal paham gitu ya, biar lebih dalam, mengerti lebih dalam gitu. Kenapa saya bisa mengartikan bahwa anak menjadi bapak itu banyak pemuda yang udah merasakan bisa spiritual gitu, biar lebih memahami lebih dalam gitu ya. Jadi begini, dalam Unggawa Siliwangi kan begitu ya, banyak anak banyak pemuda banyak anak yang menjadi bapak gitu. Nah, di zaman ini banyak sekali pemuda ibaratnya usia di atas atau usia belasan dan 20 ke atas, udah banyak yang mengerti spiritual gitu. Bukan indigo ya, kalau indigo kan dari lahir ya, beda lagi gitu kalau indigo. Ibaratnya gini, yang kita tuju gitu kan, yang kita sering bahas tentang Indonesia mercusuar dunia gitu ya, yang akan menjadi pemimpin kedepannya untuk Indonesia mercusuar dunia itu siapa kalau bukan para pemuda? Gak mungkin orang tua, karena orang tua masanya pendek. Tapi kalau pemuda pemikirannya lebih, ibaratnya fresh lah gitu. Itu dari segi manusianya gitu ya. Nah, sekarang dari segi spiritualnya, kenapa mereka masih muda sudah disebut jadi bapak gitu, anak kecil ya, anak menjadi bapak lah gitu. Karena ini sudah zamannya, sudah waktunya untuk mendekati, yaitu Indonesia menjadi mercusuar dunia begitu. Nah, manfaatnya apa? Anak-anak itu ibaratnya ya yang usia belasan sama 20 ke atas itu. Untuk apa mereka? Gitu kan? Mereka untuk mendasari apa? Belajar ilmu budi. Apa yang diajarkan oleh pemuda berjalan? Ilmu budi, pengetahuan, budi pekerti
atau silih asa silih asu gitu. Kenapa harus pemuda itu yang belajar? Gitu kan? Karena pemuda masih panjang waktunya untuk mengajarkan kembali ke generasi berikutnya agar ilmu budi ini terjaga, silih asa silih asu ini terjaga di Nusantara ini. Gitu. Ibaratnya Nusantara ini sedang regenerasi. Jangan hanya orang tua yang diandalkan, sekarang anak muda yang diandalkan. Gitu kan? Tapi halangannya berat. Beratnya apa? Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, mereka rawan terprovokasi, rawan terhasut, karena belum ada kematangan dalam dirinya. Nah, di situ pentingnya pemuda berjauh. Gitu. Caranya gimana gitu? Agar tidak rawan terprovokasi, rawan terhasut gitu. Seperti yang saya bilang juga video-video sebelumnya gitu. Pelajari hakikat hidup, belajar ikhlas ridho. Sama dengan kita menyucikan diri kita. Gitu. Kalau kita mengenal makna hidup, arti hidup ini, insya Allah kedepannya kita nggak terlalu mudah diprovokasi, tidak mudah dihasut, karena kita mengenal yang namanya olah pikir dan olah rasa. Nah, itu tujuannya, supaya anak-anak zaman sekarang tidak tergerus oleh zaman gitu. Karena zaman ini sedang kembali ke era 70-an. Kenapa kembali ke era 70-an? Di sini sedang musim. Zaman ini sedang musim berhala. Apa yang diberhalakan? Bukan patung disembah, bukan. Tapi bentuknya yang lebih ke dunianya gitu. Harta lah gitu, kendaraan, jabatan. Itu kan berhala. Nah, jadi jangan kaget atau jangan heran kalau kita sebagai orang tua nih ya, misalnya punya anak usianya masih remaja, tapi udah ibaratnya sering ngalamin hal-hal yang sulit lah gitu. Kadang-kadang kalau kita sebagai orang tua tidak menerima atau tidak percaya, malahan anak itu menjadi takut gitu, takut bercerita tentang pengalamannya. Takutnya apa? Dikira gila, dikira gak benar gitu. Nah, di situ jadi pentingnya apa? Pentingnya kita cari yang disebut ilmu lebak cawene.
ilmu lebak cawene mencari fondasi, mencari guru agar fondasi kita benar, akhirnya bisa olah pikir dan olah rasa di usia muda. Sedangkan para ahli fikir, para ahli rasa itu yang disebut musuhnya Dajjal. Coba tonton video saya sebelumnya penjelasan tentang pemuda berjanggut ya. Masih ada hubungannya juga dengan video ini gitu. Nah, di sini pentingnya kita ibaratnya mengolah gitu ya, mengolah pentingnya olah pikir, olah rasa tuh di sini gitu. Karena hanya dengan olah pikir dan olah rasa kita tahu yang sebenarnya. Karena ada istilah, pernah dengar mungkin ya, kata Gus Allah, saya tuh lebih dekat daripada ulat nadimu gitu. Berarti kan ada di mana gitu? Ada di rasa kita. Kalau dalam bahasa Sunda tuh biasanya perintah tuh kertek hati, bukan bisikan ya, bukan ada makhluk ngebisikin ke kita terus kita sampein, bukan itu. Tapi di sini kalau bahasa Sunda bilang mengkertek hati gitu. Jadi yang diucapkan di sini tuh itu yang baik. Itu hasil olah pikir dan olah rasa bisa dapat di sini. Tapi hati-hati, jangan sampai ego kita yang ngomong. Makanya ada dua di sini, hawa nafsu atau ego kita sama nurani kita. Nah itu untuk membentengi para pemuda ini, pemuda yang kedepannya akan membangun Nusantara menjadi mercusuar dunia. Itu pentingnya di situ. Pesan saya, kalau ada seseorang yang sedang mencari guru lah ya, guru, pesan saya nih, jangan yang lebih kuat ke agamanya. Saya muslim, tapi agama di sini, iman di sini, Islam, Buddha, Hindu, Kristen, dan yang lainnya di sini. Tapi iman satu, semua agama iman satu di sini. Keyakinan, gitu ya. Bukan saya tidak percaya, tapi saya percaya itu agama begini. Seperti yang saya udah jabarkan, perbedaan itu sama, semuanya satu gitu. Makanya di Nusantara ini ada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, gitu kan, satu ketuhanan yang Maha Esa gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, jika menyinggung atau ada yang tidak menerima atau tidak berkenan dengan perkataan saya mohon maaf.
karena ini kemampuan saya hanya sebatas ini, maklum orang yang kurang pendidikan hanya sekedar ingin membantu dan ingin berbagi saja gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.